Tes, tes, halo, oke. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita ketemu lagi, ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia pertemuan ke-11 ya. Jadi seperti biasa hari ini kita juga akan adakan dua kelas jika kelas pertama penuh. Em, Kemarin, oke, oh ya, sebelum saya lupa saya infokan lagi sekali lagi bahwa tanggal nih ya, hari Jumat besok, Jumat tanggal 7 April, kita akan UAS geografinya online ya. Kemudian tapi teman-teman saya minta masuk kelas dulu buat absen. Kemudian nanti bisa keluar dari kelas untuk mengerjakan UAS geografinya. Kemudian untuk UAS Bindo kita adakan hari Rabu tanggal 26. Sorry ya, karena kemarin saya bilangnya UASnya tanggal 19 April, tapi ternyata setelah saya cek jadwal lagi yang benar adalah Rabu tanggal 26 April ya. Ini UAS Bindo. UASnya juga online. Oke. Itu dulu aja sih informasi yang saya. Oh ya, kemudian karena saya utang kelas Bindo 2 kali, jadi besok Minggu kita kelas Bindo lagi ya, tanggal 9 April akan ada kelas Bindo lagi. Kemudian Minggu tanggal 16 juga akan ada kelas Bindo. Tapi teman-teman kalau misalnya ada kelas kosong entah di hari Senin, Selasa, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, boleh beritahu saya. Jadi karena saya utang 2 kelas Bindo biar saya bisa ini isi kelasnya kalau ada kelas kosong. Oke ya. Jadi kemarin kita sudah belajar sampai di sini ya, menulis dengan memanfaatkan kelas kata. Jadi kata-kata itu ada berbagai macam ya. Kemarin kita sudah belajar kata benda, kemudian ada kata kerja juga, ada kata sifat, kemudian ada kata depan. Nah, kalau kosakata-kosakata ini ketika teman-teman ingin buat puisi atau menulis cerpen atau mau menulis paragraf, karangan dan lain sebagainya bisa teman-teman gunakan sebagai referensi ya. Jadi kosakata teman-teman nggak cuman itu aja, tapi juga bertambah dan bervariasi. Jadi kuncinya adalah rajin-rajin membaca, rajin-rajin baca kamus juga supaya kosakatanya bertambah. Nah, setelah teman-teman tahu jenis-jenis dari kelas kata itu apa aja, sekarang kita belajar mengenai tentang bagaimana memilih ungkapan yang tepat. Nah, biasanya kalau misalnya di berita-berita atau misalnya di koran-koran apa segala macam ada paragraf atau ada tulisan, biasanya kadang-kadang mereka pasti menggunakan arti kiasan atau ungkapan ya. Nah, supaya kita tahu artinya dan bisa paham artinya, jadi hari ini kita belajar tentang ungkapan. Nah, sekarang kita bisa perhatikan contoh di bawah ini ya, ada 2 kalimat yang bisa kita lihat contohnya. Jadi yang pertama, sudah sewajarnya kalau usaha ternak ayam ini mendapat lampu hijau dari pemerintah. Karena dilihat dari manfaat yang diperoleh, ternyata ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para penganggur yang menjadi beban pemerintah. Nah, di sini teman-teman sudah bisa tahu ya bahwa yang merupakan ungkapan adalah kata-kata yang bercetak tebal ini ya, yaitu lampu hijau. Nah, kira-kira teman-teman di sini udah pernah dengar kata lampu hijau? Kira-kira artinya apa? Kalau kita lihat dari kalimatnya, sudah sewajarnya kalau usaha ternak ayam ini mendapat lampu hijau dari pemerintah. Lampu hijau ini maksud apakah lampu hijau yang ada di lalu lintas gitu ya, ada lampu hijau, merah, kuning dan lain sebagainya.
Ya, benar sekali Miss Yuliani. Jadi, ya, dukungan. Oke, benar. Jadi teman-teman di sini benar semua ya. Jadi lampu hijau artinya bisa persetujuan. Bisa artinya mendapat izin ya atau mendapat dukungan ya. Oke ya, jadi lampu hijau benar sekali seperti kata teman-teman, kata Mbak Yuliani, Mbak Lilis, Mbak Marini, Mas Yudayana sama Mbak Siti, bahwa lampu hijau bisa berarti persetujuan atau izin atau dukungan ya. Oke, sekarang kita lihat kalimat kedua. Untuk memulai usaha ini, awalnya kami merasa patah arang. Rasanya jalan buntu, tetapi karena kesabaran dan ketabahan kami dapat menemukan titik terang itu. Nah, kalau yang kayak gini teman-teman pasti udah sering dengar ya. Kalau patah arang, kira-kira artinya apa? Jelas artinya patah semangat ya. Kemudian rasanya jalan buntu. Ya, benar sekali, hilang semangat. Kalau jalan buntu. Kandas, oke, benar. Boleh merasa kandas. Kecewa, ya benar sekali, Mbak Sini. Jadi patah arang. Ini ungkapan yang sebenarnya kita sudah sering dengar ya. Karena juga sering digunakan di berbagai artikel-artikel yang sering kita baca. Jadi bisa artinya kecewa atau merasa putus asa. Ya, benar sekali, Mbak Sini, putus asa. Sudah menyerah atau bisa dibilang sudah menyerah ya. Nah, tetap rasanya kalau jalan buntu apa? Itu kan tadi patah arang, kecewa, putus asa atau menyerah. Rasanya jalan buntu. Jalan buntu berarti sudah tidak ada solusi lagi ya. Ini kayaknya terlalu berat nih. Jalan buntu berarti apa ya? Ya udahlah gitulah, rasanya sudah tidak ada solusi lagi. Tidak, ya jalan keluar maksud saya, tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak ada solusi dan lain sebagainya ya. Itu kalau jalan buntu. Kemudian kalau titik terang. Ya, benar sekali, tidak ada harapan atau mentok. Oke, boleh kalau pakai mentok, kalau pakai bahasa gaulnya ya, rasanya udah mentok. Tidak ada harapan juga bisa. Oke, bagus sekali ya. Tidak ada harapan. Nah, sekarang kalau tetapi karena kesabaran dan ketabahan kami dapat menemukan titik terang. Nah, ini kalau titik terang udah jelas ya. Titik terang jalan keluarnya. Jalan keluar atau bisa dibilang solusi. Sudah menemukan harapan. Oke, bisa juga dan sebagainya ya, banyak artinya sesuai dengan konteks kalimatnya. Itu tadi adalah salah satu contoh kalimat yang menggunakan ungkapan. Nah, jadi ini kita bisa lihat lagi bahwa lampu hijau artinya diizinkan atau diperbolehkan. Kemudian patah arang artinya patah semangat atau tidak ada harapan ya. Kemudian titik terang. Nah, titik terang bisa berarti kejelasan atau jalan keluar atau solusi. Jalan buntu sudah ada tidak ada jalan atau tidak ada harapan. Oke. Itu tentang memilih ungkapan yang tepat ketika kita ingin menuliskan sebuah paragraf atau sebuah kalimat ya. Nah, sekarang coba ya, karena teman-teman sudah tahulah sedikit mengenai contoh-contoh yang saya berikan tadi. Ada berapa ya? 4 contoh lah ya. Contoh-contoh tentang penggunaan ungkapan di dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang coba dibaca paragraf berikut ini. Ada satu paragraf, kemudian teman-teman bisa tentukan kira-kira yang mana yang merupakan ungkapan, kemudian
Kira-kira artinya apa? Nah, bisa dibaca ya. Oke, kelasnya penuh hari ini. Oke, cepat sekali Mbak Siti. Jatim menjerit. Oke, Bagda. Apalagi kira-kira? Oke, merosot, benar. Di merosot artinya menurun ya. Merosotnya ada dua nih. Tete memasak. Ini Mas Yudayana yang mana nih ada kalimat tete memasak? Saya nyala-nyalain dari tadi nggak ada. Oh, tetap masak maksudnya. Tetap memasak ya maksudnya Mas Yudayana. Kami tetap masak. Oh, oke. Kira-kira mana lagi? Kayaknya udah ya itu aja. Jatim menjerit, merosot, kemudian Bagda, merosot lagi. Nah, kalau berproduksi atau tetap masak, apakah dia merupakan ungkapan? Enggak ya. Kalau berproduksi itu memang artinya menghasilkan, tapi dia bukanlah sebuah ungkapan. Jadi, eh, ungkapan itu kan berbeda dengan sinonim ya. Kalau menghasilkan ya sinonimnya berproduksi. Tetapi kalau ungkapan dia lebih ke istilah yang apa ya? Kayak lebih-lebih istilahnya itu istilah yang aneh atau tidak nyambung sebenarnya. Jadi itu yang disebut dengan ungkapan. Ketimbang pas-pasan itu maksudnya apa ya? Meski terus merugi atau ketimbang daripada pas-pasan. Pas-pasan itu maksudnya rugi enggak, untung enggak. Gimana ngomongnya ya? Ya itulah pokoknya. Jadi tar. Jadi bisa dibilang kalau timbang pas-pasan juga bukan ungkapan sih. Jadi ya, memang ada kata-kata pas-pasan gitu ya. Atau daripada enggak ada untung enggak rugi ya. Jadi di tengah-tengah lah. Tapi bisa dibilang bukan ungkapan. Contoh ungkapannya kayak gini, Jatim menjerit. Menjerit itu kan maksudnya bukan seperti beneran seluruh Jatim menjerit gitu ya semua warganya, tapi kayak dia hanya sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa apa namanya si pembuat gula kelapa ini merasa kecewa gitu ya karena hasil karyanya terus merosot atau menurun. Nah ini merosot ini juga bukan berarti mereka main prosotan gitu terus mereka merosot gitu kan, tapi itu karena tapi menurun artinya tuh menurun gitu ya. Nah itu tuh yang bisa dibilang ungkapan tuh yang seperti itu. Berbeda dengan kalau produksi. Kalau produksi ya memang benar berproduksi dan sinonimnya dia tuh menghasilkan, jadi bukan sebuah ungkapan. Pas-pasan bisa dibilang standar. Ya, bisa dibilang standar. Jadi nggak untung, nggak rugi, ya ini dong apa namanya? Nggak modalnya nggak balik ya. Itu yang bisa dibilang standar lah atau timbang atau pas-pasan. Mengeluh ada mengeluh? Di mana mengeluh? Oke, maksudnya menjerit mengeluh. Ya, benar. Jati menjerit atau mengeluh atau galau, oke boleh bisa jadi ya. Menjerit artinya galau. Jadi teman-teman di sini kalau galau biasanya pasti jerit-jerit ini. Oke, ini tadi berarti teman-teman udah bisa ya memilih ungkapan, maksudnya mencari kelompok kata yang merupakan ungkapan di sebuah paragraf atau di sebuah kalimat. Nah, setelah kita kemarin belajar tentang
Mas Yuda, jangan galau bae. Nah, saya tuh pengen tahu bae itu artinya apa sih ini? Maaf, katrok. Jadi sering banget denger bae-bae, tapi bae itu sebenarnya apa ya, Mas Yudayana? Nah, kemarin eh oh, alah terus. Kayak bahasa Jawa, galau terus. Oh, wae gitu ya. Jangan galau wae. Oh, alah. Oke, oke. Oke, sip, 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 sip. Nah, ini kalau kemarin kita sudah belajar ya, kalau di sebuah paragraf atau di sebuah kalimat yang kita lihat pasti ada beberapa kelas kata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kemudian kata depan juga ada. Kemudian selain kata depan mungkin juga ada penggunaan ungkapan-ungkapan gitu ya supaya apa namanya paragraf atau tulisan yang kita tulis lebih menarik. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya menulis dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ini sangat penting sekali ya, berhubung kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin puisi, mau menulis cerpen, atau mungkin mau menulis surat lamaran, lamaran nikah atau lamaran apa mungkin ya, terserah. Jadi kosakata, ungkapan, ejaan, dan juga tanda baca ya sangat penting untuk diperhatikan ya. Nah, jadi ketika kita menulis, memperhatikan kelogisan, kesistematisan juga harus selain memperhatikan kelogisan dan juga kesistematisan, kita juga harus memperhatikan cara penggunaan ejaan ya. Nah, kenapa? Kenapa ejaan itu harus diperhatikan ya? Karena ejaan merupakan patokan yang baku yang harus kita ikuti. Nah, adapun hal-hal yang termasuk ejaan mulai dari cara pemakaian huruf ya, kapan kita harus pakai huruf kapital, kapan kita harus pakai huruf kecil, kapan kita harus pakai huruf miring. Mbak Tinari, oh iya ini bab saya lupa bab 4. Ini materinya nggak ada di buku ini ya, nggak ada di buku modul maksud saya, yang ada di buku modul. Nah, jadi ini tetapi kompetensi apa sih namanya? Ya pokoknya itulah kompetensi dan lain-lain itu ada di kelas 1 SMA. Jadi saya tambahkan sendiri ya untuk referensi teman-teman, untuk tambahan ilmu teman-teman supaya bisa menulis dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Nah, jadi mulai dari pemakaian huruf kapital, huruf miring kapan, kemudian penulisan katanya apakah sudah benar apa belum, penulisan unsur serapan juga, dan yang terakhir adalah pemakaian tanda baca. Nah, pada pelajaran hari ini yang kita pelajari terlebih dahulu adalah cara pemakaian tanda baca titik dan juga koma ya. Oke, kita lihat satu-satu. Kapan kita harus menggunakan tanda titik, kapan kita harus menggunakan tanda koma. Nah, tanda titik ya, kapan harus kita pakai tanda titik? Yang pertama tentunya dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan ya. Contohnya kayak ini. Kalau dia bukan pertanyaan atau seruan nih, contoh kalimatnya ya ini, diakhiri dengan titik gitu ya. Setiap nulis apa diakhiri dengan titik. Kemudian yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, suatu ikhtisar, atau suatu daftar. Contohnya, misalnya teman-teman mau bikin karya tulis atau nanti mau bikin apa ya? Mau bikin buku, kemudian biasanya kalau bikin buku pasti ada daftar isi dong ya. Jadi kalau misalnya mau bikin daftar isi, misalnya bab 1. Bab 1, misalnya pendahuluan gitu. Kemudian nanti ada apa ya? Subbabnya misalnya 1.1 itu apa? Misalnya pengenalan
robot, atau kemudian 1.2 definisi robot dan sebagainya. Jadi kalau mau bikin buku, kemudian ada daftar isinya, berarti nanti kalau mau mau bikin daftar isi, ada bab dan ada subbabnya. Nah, harus menggunakan tanda titik setelah angka bab lah ya. Jadi kan yang di depan ini satu ini maksudnya angka 1 di depan ini maksudnya adalah babnya, kemudian 1 sama 2 angka di belakang setelah titik ini adalah subbabnya ya. Jadi jadi bab 1 itu terdiri dari dari beberapa bagian ya. Contohnya ya kayak ini, isi karangan, ilustrasi, gambar tangan, tabel grafik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Kalau ini teman-teman pasti sudah tahu ya bahwa untuk memisahkan antara jam, menit, dan juga detik digunakan tanda titik. Contohnya kayak gini, 1.35.20, yang artinya itu jam 1 lewat 35 menit 20 detik. Kemudian tanda titik juga dipakai untuk memisahkan, ini udah nih. Ini udah ya, tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan juga tempat terbit dalam daftar pustaka. Nah, ini misalnya teman-teman mau bikin buku. Nah, bikin buku selain ada daftar isi, biasanya kan pasti ada daftar pustaka juga. Atau misalnya teman-teman nanti mau jadi guru atau mau jadi dosen atau apa gitu ya, pasti nanti akan bikin sebuah karya-karya ilmiah atau yang lainnya, yang mana isi dari tulisan teman-teman pasti akan mengait, gimana ya, merefer, bingung bahasanya, akan bersumber pada suatu tulisan tertentu. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mengutip kata-kata dari seseorang atau mengutip kalimat atau paragraf dari seseorang, itu perlu dilampirkan di dalam daftar pustaka. Contohnya, misalnya teman-teman bikin buku, kemudian ada kata-kata yang teman-teman kutip dari buku orang lain. Nah, ini. Jadi bikin daftar pustakanya seperti ini. Bukunya namanya ciptaan siapa? Nama penciptanya siapa? Merari Siregar. Nah, Siregarnya kita taruh terlebih dahulu. Kemudian kita kasih tanda koma. Baru kita tulis namanya dia, nama depannya dia ya, Merari. Kemudian kita kasih tanda titik. Nah, setelah itu, setelah tanda titik, kira-kira bukunya ditulis tahun berapa? Nah, dilihat di bukunya ternyata ditulis tahun 1920. Nah, setelah tahun 1920 ditulis, kita kasih tanda titik lagi. Jadi istilahnya untuk memisah-misah antara nama, antara tahun diterbitkan buku, dan nama buku, dan juga nama penerbit buku. Kemudian setelah tahun, titik, nama buku. Ya, jadi ini nama pengarang ya, nama pengarang buku, titik, tahun terbit buku, kemudian ini judul buku, titik lagi, kemudian nih Walter Vreden Balai Pustaka, itu adalah penerbit bukunya. Nah, jadi begini nih, misalnya teman-teman mau bukunya udah tua banget, udah tahun 1920, sebelum Indonesia merdeka malah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti suka nulis di blog atau mau nulis curhatan di FB atau apa segala macam, misalnya ada beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang teman-teman kutip dari tulisan orang lain, nah jangan lupa untuk mencantumkan daftar pustaka seperti ini ya. Jadi istilahnya ini seperti menghargai atau menghormati orang yang sudah menulis sebuah buku atau sebuah karangan gitu. Jadi nggak asal menjiplak tulisan atau karangan orang lain ya. Oh iya, kalau misalnya curhat-curhat tentang galau gitu ya, misalnya di Facebook atau di blog,
nggak cuma tentang galau sih, mungkin keseharian teman-teman di Taiwan, keseharian bekerja seperti apa juga bisa tetap dituangkan ya di blog atau di Facebook. Kemudian selanjutnya setelah dipakai di daftar pustaka ya. Setelah dipakai di daftar pustaka, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang ini sudah jelas teman-teman tahu ya. Desa itu berpenduduk, contohnya desa itu berpenduduk 24.200 orang. Nah, kalau ratusan misalnya angka 100. Kalau ratusan misalnya angka 100, 200, 300 ya nggak usah pakai titik ya, sampai 999. Begitu ketemu 1000 ya sudah, berarti ya harus ada titiknya ya. 1000, 1000, 1001 dan seterusnya. Kemudian nah, ini yang penting. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah ya. Kalau yang tadi karena dia menunjukkan jumlah, berarti harus ada tanda titiknya. Tetapi kalau misalnya kita mau menulis tahun kelahiran ya, tahun kelahiran itu kan bukan jumlah ya, tapi itu tahun berapa kita lahir gitu. Berarti kita tulis tanpa menggunakan tanda titik. Contohnya ini, ia lahir pada tahun 1963 di Garut. Kemudian tanda titik juga tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Ya, kalau kita mau bikin judul karangan, judul puisi, sudah jelas itu nggak boleh ada tanda titiknya ya. Jadi langsung aja kita tulis tanpa tanda titik. Contohnya acara kunjungan ada Malik atau salah asuhan. Ini kayaknya salah satu judul cerpen nih, salah asuhan. Kemudian tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal dan atau nama dan alamat penerima surat. Contohnya, misalnya ke kantor pos mau ngirim barang ya kepada siapa nih namanya, Tania bla 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 bla. Terus alamatnya apa? Jalan Sukamaja nomor sekian. Nah, ini kalau sudah mau kalau mengirim mengirim dokumen, mengirim barang gitu ya di kantor pos atau di JNE atau di Tiki, kita menulis alamat beserta juga nama dan nomor telepon, nggak usah dikasih titik ya. Entah itu alamat penerima atau alamat pengirim, tidak perlu diberikan tanda titik. Kemudian itu tadi tentang tanda titik yang mana penggunaannya ada 7 ya, ada 7 lah. Ada 7 macam. Jadi mulai dari tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, kemudian dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan dan lain sebagainya. Tetapi ada 2 pengecualian ya, yang mana tanda titik tidak dipakai pada akhir judul dan juga tidak dipakai saat kita mau menuliskan alamat pengirim dan tanggal atau nama dan alamat penerima surat. Itu tadi tentang kapan saat yang tepat untuk menggunakan tanda titik. Kemudian kita lanjutkan, setelah tanda titik ada penggunaan tanda koma. Nah, nih, jadi yang pertama, tanda koma
Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, teman-teman mau beli apa? Mau beli pena, mau beli pensil, mau beli tinta. Nah, jadi bisa ditulis ya. Saya membeli pena, koma, pensil, koma, dan tinta. Jadi rinciannya itu ditulis, kemudian jangan lupa diberikan koma ya. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Nah, ini penting ya ketika teman-teman nanti mau nulis cerpen, jadi diperhatikan penulisan tanda komanya yang tepat harus di mana. Contohnya, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Jadi tetapinya, tanda komanya itu sebelum kata tetapi ya. Jadi di sini sebelum kata tetapi atau sebelum kata melainkan. Jadi kan biasanya teman-teman seringnya pasti nulis saya ingin datang, tetapi koma hari hujan. Nah, ini penulisan yang salah ya. Biasanya kan pasti ada nulis, biasanya ada kesalahan, seringnya ada kesalahan penulisan seperti ini ya. Jadi ini tidak patut dicontohkan, yang benar adalah yang ini ya. Saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Nah, kalau kita lihat ini, kalau hari hujan ya, ini kan anak kalimat ya. Saya tidak akan datang. Nah, ini adalah induk kalimat. Ini anak kalimat. Nah, kalau misalnya kita balik kalimatnya, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Nah, itu tidak perlu menggunakan koma ya. Kalau hari hujan. Nah, tapi karena anak kalimatnya yang kita tulis terlebih dahulu, yaitu kalau hari hujan saya tidak akan datang, istilahnya ini kita balik gitu kan, karena kan biasanya kalimat yang sering kita dengar adalah saya tidak akan datang kalau hari hujan, yang mana ya nggak usah diberikan koma. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang menulis anak kalimatnya terlebih dahulu baru induk kalimatnya. Jadi ketika kita ingin menulis anak kalimatnya terlebih dahulu, ya sudah, berarti kita berikan tanda koma ya setelah anak kalimat, baru diikuti dengan induk kalimatnya. Nah, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Nah, contohnya seperti ini, saya tidak akan datang kalau hari hujan ya. Jadi, tidak usah ada komanya seperti yang saya bilang tadi, karena induk kalimatnya di depan. Berbeda kalau misalnya anak kalimat kita bawa ke depan, jadi tentu harus ada koma ya. Kemudian tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, nah ini misalnya teman-teman mau nulis sesuatu menggunakan kata-kata oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dan sebagainya. Jadi setelah kata-kata ini harus ada tanda koma ya. Oleh karena itu, koma kita harus berhati-hati. Jadi, koma kita harus berhati-hati. Meskipun begitu, koma kita harus berhati-hati ya. Jadi ini bisa dibilang ungkapan penghubung atau kata penghubung antar kalimat. Kemudian tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kata seru, dan kata seru lainnya ya. Misalnya wah, koma, bukan main, atau oh, ya, saya tahu, atau aduh, kepala saya kepentok, atau misalnya bah, koma, saya lupa dompet saya gitu. Nah, ini kan kata-kata seruan ya. Biasanya di depannya pasti ada kayak
apa sih, bisa dibilang kata-kata seperti bah, oh iya, wah, aduh, dan lain sebagainya. Jadi setelah kata-kata tersebut harus diberikan koma. Kemudian, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu, koma, saya harus pergi sekarang. Nah, ini penulisan kalimat langsungnya seperti ini ya. Ini kan sering teman-teman lihat dan baca, entah itu di cerpen, entah di berita-berita, di artikel dan sebagainya macamnya ya. Jadi kata Polsek Jakarta Selatan, koma, kemudian tanda petik bla 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 bla, titik, tanda petik lagi. Kemudian tanda koma juga dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan juga nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, ini nih. Surat-surat ini contohnya, surat-surat ini harap dialamatkan kepada dekan Fakultas Kedokteran, koma, kedokterannya dia di mana, universitas apa, Universitas Indonesia, kemudian alamatnya adalah Jalan Raya Salemba 6, koma, kotanya di mana, yaitu di Jakarta. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk menuliskan koma ya. Nulisnya jangan langsung-langsung. Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta. Itu bisa jadi membingungkan. Kemudian tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, ini contoh kalau misalnya tadi kita mau nulis daftar pustaka, jadi yang kita tulis adalah nama belakang dari pengarang. Nama belakang dari pengarang. Baru nanti dilanjutkan dengan tanda koma, setelah itu baru kita tulis nama depannya pengarang ya. Jadi contohnya kayak gini, Ali Syahbana, koma, Sultan Takdir. Yang mana nama aslinya dia kan Sultan Takdir Ali Syahbana. Cuman kalau daftar pustaka kita tuliskan dulu nama akhirnya, kemudian diberikan tanda koma. Lalu tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, ini biasanya kalau baca-baca novel gitu ya, pasti di bawah halaman dari novel itu pasti ada catatan kaki ya, untuk memberitahu kita pembaca bahwa oh, yang ini artinya ini loh, oh, yang ini ada di sini, dan sebagainya. Contohnya ini, WJS Purwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang, Yogyakarta, UP Indonesia 1967, halaman 4, dan lain sebagainya. Jadi dipakai di catatan kaki. Berbeda dengan daftar pustaka ya. Kalau daftar pustaka, setelah teman-teman selesai bikin buku, nanti biasanya di halaman terakhir ada daftar pustaka. Berbeda dengan catatan kaki terserah teman-teman mau menaruh di halaman berapa ya. Pokoknya yang penting di dalam karangan atau hasil karya teman-teman. Jadi biasanya catatan kaki ditaruh di bawah halaman ya. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Nah, ini kalau ini sudah jelas ya, misalnya gelarnya dia SE. Jadi untuk memisahkan nama dengan gelarnya digunakan tanda koma. Contohnya B. Ratulangi, SE. Daftar pustaka itu isinya adalah entah itu nama-nama buku yang teman-teman kutip, atau nama-nama majalah yang teman-teman kutip, atau nama-nama karya-karya ilmiah yang teman-teman kutip, dan lain sebagainya. Itu diisi, istilahnya daftar pustaka itu adalah daftar kata-kata atau kalimat-kalimat yang teman-teman contek gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin bikin karya ilmiah atau mau bikin bikin skripsi. Nah, bikin skripsi nanti kalau misalnya teman-teman melanjutkan ke ini ya, semoga bisa semua melanjutkan ke universitas terbuka atau melanjutkan ke kampus lain, biasanya pasti nanti akan bikin skripsi. Nah, kalau sudah disuruh bikin skripsi, pasti harus ada daftar pustaka ya. Daftar pustaka biasanya kan pasti teman-teman kayak nyontek 1 paragraf atau 2 paragraf gitu dari buku orang lain atau dari mungkin skripsi orang lain, teman-teman contek 1 paragraf. Nah, di situ biar nggak dikira menjiplak atau biar nggak dikira nyontek terang-terangan gitu ya. Nah, perlu dilampirkan daftar pustakanya. Ya, hasil karya orang lain yang kita tulis gitu istilahnya ya. Jadi biar nggak
itu kan tulisan saya, kok dia ngaku-ngaku sebagai tulisannya dia. Nah, biasanya kan sering kayak gitu. Jadi jangan lupa ketika teman-teman nyontek tulisan orang, entah itu satu kalimat aja, harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Kemudian tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya Rp 12,50 rupiah ya. Jadi misalnya sebenarnya rupiah jarang-jarang kita ketemu koma-koma, nggak pernah juga sebenarnya kita ketemu koma-koma. Misalnya Rp 80.000, 12 rupiah, 12 rupiah. Nah, mungkin kalau yang kayak gini sering dipakai sama orang-orang di bidang ekonomi. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Sifatnya tidak membatasi, contohnya guru saya Pak Dadi pandai sekali, atau misalnya paman saya Pak Budi baik sekali. Ya pokoknya istilah-istilah kalimat-kalimat seperti itu ya. Jadi untuk membedakan antara namanya dia dengan bagian keterangan tambahan digunakan tanda koma. Kemudian tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Nah, contohnya ini kalau kita nggak kasih tanda koma, pasti kan kalimatnya jadi ambigu. Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Nah, ini kan apakah kita yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan bahasa milik kita, atau kita maksudnya adalah kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh, itu kan jelas ambigu. Nah, jadi untuk memisahkan diperlukan tanda koma ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tulis dalam pembinaan dan pengembangan bahasa kita, koma seharusnya sih bukan memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Biasanya si kata yang digunakan adalah dia, diperlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi supaya menghindari ambiguitas harus ada tanda koma. Kemudian tanda koma juga tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain. Petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanda tanya, tanya Karim gitu ya. Jadi langsung aja, karena dia tanda tanya atau tanda seru, tidak usah pakai koma lagi ya. Langsung aja ditulis tanda tanyanya atau tanda serunya, baru diikuti dengan kata-kata selanjutnya. Kemudian, oke. Kemudian jadi hanya 14 cara-cara untuk menuliskan tanda koma. Kalau yang tadi tanda titik ada sekitar 7, yang tanda koma ada sekitar 14 ya. Ada 14 yang harus diperhatikan. Kapan harus mau lebih banyak lagi, mau referensi lebih banyak lagi, mungkin ada 20 apa 25, boleh dibaca di bukunya ya. Maksudnya googling sendiri-sendiri ya. Jadi kalau yang penting misalnya teman-teman mau menulis cerpen atau nulis puisi atau mau nulis surat dan sebagainya, yang penting adalah ini dulu. 14 saja ini udah pasti kadang suka lupa ya. Ini pakai tanda koma apa enggak gitu. Saya aja kalau nulis daftar pustaka juga kadang masih ini urutannya yang benar yang mana sih gitu. Jadi masih kadang suka bingung. Oke ya, ini udah jam 9.48. Mungkin yang jam sampai di sini dulu ya untuk yang jam pertama. Nanti kita akan lanjutkan hari Minggu tanggal 9 April. Sampai di sini dulu. Selamat istirahat, sampai jumpa semuanya untuk yang jam pertama. Yang jam kedua sekarang mungkin bisa masuk ya. Oke, makasih banyak. Selamat malam semuanya, selamat istirahat.
Tes tes. Oke oke. Sorry sorry. Halo. Sorry. Oke. Jadi selamat malam semua teman-teman untuk gelombang kedua. Kita ketemu lagi di kelas Bahasa Indonesia hari ini. Ini adalah pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 dari 16 pertemuan kita. Baik, jadi sebagai pengingat buat teman-teman yang tadi mungkin tidak bisa masuk di gelombang ke pertama, 24 ditambah 6 berarti hari ini ya masuk 30 orang ya. Oke. Jadi sebagai pengingat teman-teman, kemarin kayaknya saya ada salah bilang ya. Jadi UAS geografinya yaitu hari Jumat besok tanggal 7 April. Karena tanggal 7 April adalah pertemuan terakhir kita untuk geografi kan. Kemudian untuk UAS Bindonya yaitu Rabu tanggal 26 April. Kemarin kan saya bilangnya tanggal 19 April ya, tapi ternyata setelah saya lihat jadwal lagi, yang benar adalah Rabu tanggal 26 April. Kemudian karena saya juga ada kosong kelas Bindo selama dua pertemuan, jadi mau nggak mau kita akan isi hari Minggu tanggal 9 April dan juga hari Minggu tanggal 16 April. Tapi kalau misalnya nanti ada kelas kosong hari Senin, Selasa, atau Kamis, Jumat, mohon dikabari ya. Mungkin kalau misalnya saya lagi nggak sibuk atau saya lagi nggak di luar, saya akan isi untuk hari Senin, Selasa, Kamis, atau Jumatnya. Oke, ya ini ya konfirmasi yang benar untuk ujiannya. Jadi ujiannya tetap online, cuman teman-teman saya wajibkan masuk karena saya juga akan catat absensinya ya. Saya akan catat dulu nama-nama yang masuk. Setelah itu baru teman-teman bisa leave dari keluar dari kelas untuk mengerjakan UAS geografi ataupun UAS Bindo. Oh, kemarin kelas kosong. Wah, iya. Oh iya, kemarin kelas kosong dari Miss Julia kan ya? Kemarin itu hari. Loh, kemarin hari Selasa. Kemarin apa hari Senin, Mbak Katarina? Setahu saya sih Senin karena ya Mbak Julianya minta tukeran sama saya. Cuman saya juga lagi di luar hari Senin. Saya nggak bisa, ya udah akhirnya ya saya bilang saya tetap bisa masuknya hari Rabu. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin Miss Julia akan cari kelas mengganti ya. Oke, baik. Jadi kemarin terakhir kita belajar tentang bagaimana cara memanfaatkan kelas kata atau belajar tentang jenis-jenis kelas kata. Setelah kita baca-baca 5 kali 5 contoh kalimat, kemudian ada paragraf juga. Dari situ kita tahu bahwa ada beberapa kelompok kelas kata. Mulai dari kata benda, kemudian kata kerja juga ada, kata sifat juga ada, kemudian kata depan juga ada ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan nanti yang mana merupakan kata benda, yang mana merupakan kata kerja, kata sifat, dan kata depan. Kata benda ya berarti dia sesuatu yang tidak bergerak atau yang mati gitu ya. Sedangkan kata kerja berarti kata-kata yang dimana artinya dia sedang melakukan sesuatu gitu ya. Entah dia menyapu, mengepel, berolahraga misalnya, mengonsumsi, menelan, menenggak, pokoknya yang melakukan sesuatu ya. Beraktivitas gitulah istilahnya. Kemudian ada kata sifat juga yang mana memang artinya merupakan bukan kata benda, bukan kata kerja, tetapi dia sebagai ciri khas dari suatu objek. Contohnya misalnya penting, organik, populer, atau misalnya sifat atau watak dari seseorang bisa juga. Misalnya dia pelit, hemat, kaya, atau miskin, boros, dan sebagainya. Itu contoh kata sifat. Ada kata depan juga. Nah, ini kata depan banyak ya, mulai dari kata di, bagi, daripada, untuk, dan dari, dalam, dengan, dan sebagainya. Jadi ada 4 kelas kata. Nah, selain kita mengenal jenis-jenis kelas kata ya, 4 kelas kata tadi, kita juga perlu tahu tentang
belajar tentang ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan ya, entah itu mungkin kalau kita dengar di TV atau kita mungkin baca di majalah maupun kalau kita baca di koran. Nah, contohnya seperti ini. Bisa lihat ada dua contoh, dua kalimat ya. Contoh yang pertama, jadi contoh yang pertama, sudah sewajarnya kalau usaha ternak ayam ini mendapat lampu hijau dari pemerintah. Karena dilihat dari manfaat yang diperoleh, ternyata ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para penganggur yang menjadi beban pemerintah. Kalau dilihat dari kalimat pertama, sudah jelas bahwa yang merupakan ungkapan adalah yang di bold, di apa nih, ditebalkan ya. Jadi kata-katanya ditebalkan, yaitu bagian lampu hijau. Nah, lampu hijau di sini teman-teman sudah pasti tahu ya artinya. Kira-kira apa kalau lampu hijau? Usaha ternak ayam ini mendapat lampu hijau dari pemerintah. Kalau teman-teman sudah pernah dengar mungkin di berita tuh terutama biasanya suka pakai lampu hijau. Di sini lampu hijau bukan berarti mereka beneran dapat lampu hijau gitu ya, lampu hijau yang ada di lalu lintas gitu ya. Itu lampu yang warna hijau mereka potong gitu, pemerintah potong lampu hijaunya terus dikasih ke para pengusaha ternak ayam. Bukan berarti itu artinya ya. Tapi kan dia itu adalah ungkapan, jadi jelas berbeda artinya. Lampu hijau, jadi lampu hijau artinya bisa berupa persetujuan ya. Persetujuan atau izin atau dukungan. Jadi kalau kita baca lagi, sudah sewajarnya kalau usaha ternak ayam ini mendapat persetujuan atau izin atau dukungan dari pemerintah. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya untuk memulai usaha ini, awalnya kami lampu hijau artinya disetujui dari calon mertua. Cie. Nah, siapa tuh yang udah punya calon mertua? Dikasih lampu hijau nggak? Apa jangan masih lampu kuning atau lampu merah nih? Jangan-jangan. Kemudian kalau contoh samawa mbak loh, tiba-tiba udah samawa. Contoh yang kedua, untuk memulai usaha ini, awalnya kami merasa patah arang, rasanya jalan buntu, tetapi karena kesabaran dan ketabahan, kami dapat menemukan titik terang itu. Nah iya, kalau misalnya lampu pelangi, kira-kira apa tuh artinya? Kalau lampu hijau kan berarti udah kayak dapat persetujuan dari calon mertua. Kalau lampu pelangi, kalau tiba-tiba calon mertua ngasih lampu pelangi, kira-kira artinya apa ya? Mungkin boleh itu ditambahkan ke kosakata ungkapan bahasa Indonesia yang baru, lampu pelangi gitu. Nah, kalau patah arang, kira-kira artinya apa? Patah arang ya sudah jelas merasa kecewa ya. Merasa kecewa atau putus asa atau menyerah. Oke, tunggu sebentar teman-teman.
Oke. Sampai di mana tadi ya? Untuk memulai usaha ini awalnya kami merasa patah arang, rasanya jalan buntu, tetapi karena kesabaran dan ketabahan kami dapat menemukan titik terang itu. Nah, kalau patah arang sudah jelas ya, artinya kecewa atau putus asa atau menyerah. Kemudian ada jalan buntu juga. Kalau jalan buntu berarti artinya tidak ada harapan atau apa ya, sudah tidak ada jalan keluarnya lagi, sudah tidak ada solusi lagi. Itu arti kalau jalan buntu ya, mentok. Boleh artinya mentok. Kayaknya tadi juga ada yang jawab mentok deh. Jalan buntu atau itu buat bahasa gaulnya gitu ya. Sudah mentok. Tetapi kalau misalnya kita mau menulis sesuatu gitu ya, yang formal atau yang resmi ya, karena mentok itu bahasa opo ya, bahasa Jawa apa bahasa Indonesia, nggak tahu sih. Karena mungkin kalimatnya kurang kurang resmi atau kurang formal, ya sebaiknya jangan digunakan ya. Kecewa karena jalan buntu akhir cinta kita. Cie. Kayak udah kayak lagunya ini ya, kayak lagunya Glenn Fredly nih lama-lama. Bahasa jomblo. Sedih ya kita para jomblowati. Semoga segera mendapatkan jodohnya masing-masing ya. Kalau sudah dapat jodoh jangan lupa undang-undang saya ya. Oke. Kemudian, tetapi karena kesabaran dan ketabahan kami dapat menemukan titik terang. Nah, kalau titik terang artinya sudah jelas jalan keluar, solusi atau harapan dan sebagainya. Itu kalau buat arti dari titik terang. Nah, ini ya, pada contoh yang tadi lampu hijau artinya diizinkan atau diperbolehkan. Patah arang artinya patah semangat atau tidak ada harapan. Titik terang kejelasan atau solusi ya, atau jalan keluar. Jalan buntu tidak ada jalan lagi atau tidak ada harapan dan lain sebagainya. Itu arti dari ungkapan-ungkapan yang ada di contoh sebelumnya. Nah, sekarang kita coba belajar untuk menuliskan kata atau kelompok kata yang merupakan ungkapan dari paragraf yang ada di bawah ini ya. Kita coba baca sama-sama dulu. Ratusan petani pembuat gula kelapa di Desa Ngoran, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, Jatim, menjerit. Pasalnya, harga produksi hasil karyanya terus merosot sejak hari raya lalu. Meski terus merugi atau timbang pas-pasan, mereka tetap berproduksi. Bagda Lebaran yang lalu harga gula terus merosot, tetapi kami tetap masak. Ujar Koiman 47 tahun warga setempat yang menekuni masak gula kelapa sejak tahun 1980. Ya, oh tetangga desa. Waduh, oh ternyata Mbak Anik Anjarwati dari ini ya, dari Blitar ya Mbak ya. Berarti beruntung nih, ternyata tetangga desa. Mungkin ini malah kenalannya Mbak Ani ini, Bapak Koiman umur 47 tahun. Mungkin Mbak Ani kenal ya. Nah, dari sini coba teman-teman perhatikan kira-kira yang mana sih yang merupakan ungkapan ya. Yang merupakan ungkapan sudah jelas ya, bisa kita lihat dari kalimat pertama, Jatim menjerit ya, menjerit, benar sekali. Menjerit di sini bukan berarti si provinsi Jatimnya dia tuh menjerit teriak-teriak gitu ya, bukan artinya seperti itu, tetapi lebih ke merasa apa ya, merasa kecewa atau merasa apa sih, merasa down gitu atau apa, hatinya hancur ya, benar, hatinya hancur gitulah ya. Kenapa hatinya hancur? Karena ya hasil karya mereka terus merosot sejak hari raya lalu ya. Kemudian selanjutnya
harga kalimat yang kedua, hancur, hancur hatiku. Lagunya si itu almarhum Yoga dong. Hancur hancur hatiku. Kemudian ada merosot juga ya. Ada kata merosot, ungkapan merosot maksudnya, yang mana artinya produksi hasil karyanya terus merosot. Merosot di sini bukan berarti produksi hasil karyanya ditaruh di prosotan terus mereka main prosotan gitu, bukan ya. Tetapi lebih ke artinya merosot. Artinya kira-kira apa? Menurun ya. Menurun, maksudnya jumlah hasil karyanya menurun. Karya menurun. Iya, benar sekali, produksinya menurun. Ini jadi karaoke kita di sini. Hancur hatiku melihat dikau sekali lagi, maafkanlah. Itu lagu apa ya? Kayaknya pernah denger gitu. Murah, murah. Murah yang mana ini maksudnya Mbak Sini? Jadi merosot artinya menurun ya. Jadi jumlah produksinya menurun. Terus apalagi? Kalau tadi ada yang bilang Bagda. Bagda itu apa? Artinya Bagda artinya sebelum bukan? Tapi dia sebenarnya bukan ungkapan sih. Artinya sebelum, tapi dia bukan ungkapan ya. Bukan ungkapan. Sama juga seperti produksi. Ada yang bilang produksi itu adalah ungkapan, padahal jelas bahwa produksi ya bukan ungkapan, tapi dia apa namanya? Produksi itu ya artinya hasil karya, atau memproduksi artinya memproduksi hasilnya menghasilkan. Jadi itu lebih ke sinonim ya, sama seperti Bagda yang artinya sebelum, itu bukan ungkapan tapi ke sinonim. Kalau ungkapan sudah jelas apa namanya, hal-hal yang hal-hal yang aneh atau hal-hal yang unik yang diselipkan dalam sebuah kalimat atau paragraf tertentu. Contohnya yang kayak tadi itu lampu hijau. Di situ kan maksudnya memberi lampu hijau ya bukan lampu lalu lintas yang dikasih, tapi lebih ke memberi izin gitu ya. Itu namanya ungkapan. Jadi bahasa hiasan gitulah, bisa dibilang bahasa hiasan. Tapi kalau produksi bukan bahasa hiasan, yang memang produksi ya produksi, sinonimnya ya hasil karya ya. Jadi bukan sesuatu apa namanya, sesuatu yang bisa dibilang sebagai makna hiasan. Begitu juga dengan Bagda. Ya benar, perumpamaan, hiasan atau menggambarkan ya Mbak Sini, perumpamaan atau hiasan, ungkapan ya, nama lain dari ungkapan. Oke, jadi itu tadi ya yang di paragraf ini ada menjerit sama merosot. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah tahu kelas kata apa aja, ada 4 kelas kata ya, terus sudah tahu apa namanya, sudah tahu sedikit lah tentang ungkapan-ungkapan di dalam sebuah kalimat atau sebuah bacaan. Sekarang kita belajar bagaimana caranya menulis dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan juga tanda baca. Nah, ini penting sekali karena teman-teman nanti pasti suatu saat nanti akan entah menulis skripsi, entah nanti akan menulis surat lamaran nikah mungkin, atau lamaran kerja, atau mungkin apa ya, menulis cerpen, menulis novel, menulis apapun deh pokoknya ya, nanti pasti ya apa namanya, harus memperhatikan ejaan dan juga tanda baca yang kita gunakan ya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan ejaan? Karena ejaan ini merupakan patokan yang baku, yang benar, yang memang sudah harus kita ikuti ya. Ini yang dari zaman mungkin sebelum Indonesia merdeka mungkin sudah ada ya patokan penggunaan ejaan dan tanda baca gitu ya. Saya masih kesulitan menulis oh ya. Gak apa-apa, sama di sini kita sama-sama belajar. Saya juga walaupun udah sekolah gitu ya, lebih duluan sekolah daripada teman-teman, tetap juga kadang tuh suka lupa gimana sih
nulis ejaan yang benar, tanda baca yang benar gimana, tanda titik dan tanda koma di mana juga kadang masih suka lupa. Jadi nggak masalah, kita di sini semua belajar bareng-bareng ya. Nah, adapun hal-hal yang termasuk ejaan di sini yaitu apa aja, mulai dari pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini terutama kapan harus pakai huruf kapital, kapan kita pakai huruf yang huruf kecil, kapan kita pakai huruf miring. Kemudian penulisan kata, awalan dan akhiran. Oh, kalau awalan sama akhiran beda lagi. Itu nanti mungkin teman-teman belajar di kelas 2 atau kelas 3 ya, tentang awalan dan akhiran. Di sini dia lebih ke penggunaan ejaan dan juga tanda baca. Kemudian penulisan unsur serapan ya misalnya, dan pemakaian tanda baca. Nah, kalau yang pelajaran yang sekarang ini ya, karena ejaan dan tanda baca itu sebenarnya banyak banget, dan kalau teman-teman cari di Gramedia ya ada pasti ya penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar itu satu buku, dan kita nggak mungkin mau pelajari satu buku tersebut dalam satu semester. Jadi kita hanya sekarang kita akan belajar yang paling penting. Contohnya ya tanda baca titik dan juga koma. Ya benar, kapan juga menggunakan tanda seru atau kapan menggunakan tanda tanya juga ya Mbak Fuadah. Tapi biasanya kalau tanda tanya sudah jelas ya, kalau memang nadanya bertanya ya kita beri tanda tanya. Tapi kalau nadanya seruan gitu misalnya wah bagus sekali bajumu gitu misalnya. Nah ini pasti harus ada tanda serunya dong ya di belakang itu, kayak seruan gitu ya. Atau misalnya aduh saya lupa dompet. Nah ini di belakangnya pasti ada tanda seru. Oke, jadi sekarang kita masuk yang pertama ya. Jadi kita belajar hari ini cukup tanda titik dan tanda koma dulu. Kalau tanda tanya sama tanda seru sama penggunaan kata serapan mungkin nanti di kelas 2 apa kelas 3 ya, harusnya sih ada, harusnya ya, tergantung tutornya nanti mau memberi materi apa. Kalimat perintah, ya benar sekali Mbak Anik, jadi kalimat perintah juga menggunakan tanda seru. Contohnya apa ya kalau kalimat perintah? Hey, jangan, itu larangan sih, jangan melamun saja. Nah itu kalimat seru. Apa ya kalimat perintah? Perintah, hey tolong belikan kopi. Ya untukku misalnya gitu. Nah itu tutup pintu, benar sekali, kalimat perintah ya, itu pakai tanda seru ya. Oke. Nah, kalau untuk tanda titik, ini kapan saja dia bisa dipakai. Jadi tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau bukan seruan. Sudah jelas ya. Jadi kalau dia bukan pertanyaan, bukan seruan, bukan kalimat perintah, ya udah kita berikan tanda titik di situ ya. Setiap kita mau nulis kalimat, jangan lupa tanda titik. Nulis kalimat, jangan lupa tanda titik. Kemudian yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, dalam suatu ikhtisar atau daftar. Contohnya, misalnya teman-teman nanti mau bikin buku atau mau bikin novel gitu misalnya ya kan, pasti nanti sebelum para pembaca masuk untuk membaca buku teman-teman ada daftar isi gitu kan ya. Nah daftar isinya tuh biasanya isinya misalnya gini, bab 1 pendahuluan. Kemudian di dalam pendahuluan itu kan pasti banyak gitu ya, banyak rincian atau banyak bagian-bagian tambahannya. Jadi biasanya pasti tetap harus ada detail dari halamannya, mulai dari 1.1 misalnya tentang perkenalan, biasanya titik halaman 10 gitu. Kemudian 1.2 definisi, titik halaman 12 gitu misalnya. Jadi ketika mau buat daftar isi jangan lupa ya, ada titiknya. Jadi 1.1, 1.2.
Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan juga detik yang menunjukkan waktu. Kalau ini jelas teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau setiap menuliskan waktu, tanda pemisahnya berupa tanda titik. Kadang ada juga yang menggunakan tanda titik 2 gini ya, misalnya 135.20. Nah, itu bisa juga digunakan ya. Asalkan bukan 135.20. Nah, ini mah namanya nulis tanggal, bukan nulis waktu ya. Kemudian tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit di dalam daftar pustaka. Nah, ini ketika teman-teman nanti misalnya ingin melanjutkan sekolah ke universitas terbuka atau misal ke kampus lain, pasti nanti kan bikin kayak skripsi ya, bikin karangan ilmiah atau apa gitu mungkin. Nah, di dalam skripsi atau beberapa buku, biasanya mereka pasti akan mencantumkan yang namanya daftar pustaka. Apa yang dimaksudkan dengan daftar pustaka? Daftar pustaka itu lebih ke karangan apa sih? Kutipan-kutipan yang teman bilang rincian daftar-daftar yang dimana tempat kalian mencontek karangan atau tulisan teman-teman. Contohnya misalnya saya bikin skripsi nih, kemudian di dalam skripsi saya ada satu paragraf yang mana satu paragraf tersebut saya nyontek, istilahnya ya bisa bilang nyontek lah ya, nyontek satu paragraf tersebut di bukunya siapa gitu misalnya, sumber ya, benar sekali, sumber, daftar dari sumber kita nyontek gitu ya. Nah, supaya kita nggak dibilang nyontek atau dibilang plagiat atau copy paste gitulah istilahnya, harus kita cantumkan di daftar pustaka bahwa paragraf yang ini itu sumbernya dari ini. Jadi itu sangat penting ya, karena untuk menghargai sang penulis. Jadi nggak asal kita ambil paragrafnya aja dan kita ngaku-ngaku bahwa itu tulisan kita. Nah, ini contohnya Siregar, Merari, titik. Jadi pemisahnya adalah titik ya. Titik 1920, titik Azab dan Sengsara, kemudian Walter Vreden, Balai Pustaka. Jadi pemisahnya adalah titik antara nama pengarang ya, kemudian ada tahun, Azab dan Sengsara adalah judul buku, kemudian penerbitnya Walter Vreden, Balai Pustaka adalah penerbit bukunya. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Kalau dia menyatakan jumlah, ya ini kalau ini sudah jelas ya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Tapi kalau misalnya dia menyatakan tahun, ya tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya misalnya ia lahir pada tahun 1963. Jadi nggak perlu nulis kayak gini ya. 1000.1963 ya, karena dia merupakan tahun ya sudah nggak usah ditulis pakai titik ya, kecuali kalau misalnya dia menyatakan jumlah ya. Kalau menyatakan jumlah jangan lupa ditulis titiknya. Kemudian tanda titik juga tidak dipakai pada akhir judul ya, yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel dan lain sebagainya. Jadi kalau nulis judul cerpen, nulis judul puisi atau nulis judul novel di halaman pertama gitu kan biasanya nggak pakai tanda titik ya. Contohnya acara kunjungan ada Malik, ini kan judul berita ya, nggak pakai titik. Salah asuhan, ini kalau nggak salah judul cerpen ya, ini juga nggak pakai titik. Nah, kemudian tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal atau nama dan alamat penerima surat. Jadi ketika kita mau ngirim dokumen, surat atau sesuatu atau barang gitu di kantor pos lewat JNE atau lewat Tiki, biasanya kan pasti kita mau nulis alamatnya ya. Nulis alamat penerima dan alamat pengirim juga. Nah, kalau kita nulis alamat entah itu nama penerima, nama pengarang, nama penerima dan alamat penerimanya tidak perlu dituliskan titiknya gitu ya. Jadi langsung aja. Contohnya misalnya kalau mau ngirim dokumen kepada titik 2 Tania siapa gitu namanya, Tania bla 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 bla, nggak usah pakai titik ya, itu nggak usah pakai titik, dibiarkan aja langsung kosong gitu. Kemudian alamatnya ditulis Jalan Sukamaja nomor sekian sekian sekian, itu nggak usah pakai titik. Kemudian ya, jadi itu 7
tujuh list kapan kita bisa menggunakan tanda titik. Sebenarnya mungkin pasti harusnya ada banyak sih sebenarnya ini, cuman saya ambilkan beberapa yang sering kita gunakan aja ya. Kemudian setelah tanda titik di sini ada tanda koma. Nah, kapan kita bisa pakai tanda koma? Nah, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Misalnya teman-teman mau beli apa? Beli pena, beli pensil, beli tinta. Jangan lupa ditulis komanya. Saya membeli pena, koma pensil, koma dan tinta. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Contoh, saya ingin datang, koma. Nah, jadi saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Jadi nulis komanya sebelum kata tetapi. Nulis komanya sebelum kata tetapi ya. Nah, kebiasaan biasanya pasti kita nulisnya seperti ini. Saya ingin datang tetapi koma hari hujan. Nah, ini penulisan yang salah ya. Jadi ini siapa tahu nanti mungkin teman-teman mau menulis cerpen atau mau menulis karangan atau mau mungkin nulis skripsi. Nah, jangan lupa penulisan untuk kata tetapi atau melainkan itu tanda komanya ditulis sebelum kata tetapi atau melainkan. Yang benar adalah yang ini. Ceng ceng, yang ini yang salah. Saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Yang benar yang ini ya. Yang benar. Oke, kemudian yang selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Nah, contoh, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Nah, yang merupakan induk kalimat kan pasti yang di depan ya. Ini adalah induk kalimat. Kemudian yang belakang dia anak kalimat. Nah, karena induk kalimatnya duluan, biasanya ya sudah tidak usah dikasih koma. Tapi kadang ada orang yang menuliskannya kebalik, kayak kalau hari hujan saya tidak akan datang. Biasanya kan ada orang yang nulisnya kayak gitu. Kalaunya kalau atau anak kalimatnya ditulis dahulu. Contohnya ini, kalau hari hujan, koma, saya tidak akan datang. Nah, ini kalau anak kalimatnya lebih dahulu teman-teman sebutkan, jangan lupa diberikan koma. Tapi kalau udah kalimatnya kayak induk kalimat duluan baru anak kalimat, tidak usah diberikan koma ya. Jadi kayak ini misalnya kalau hari hujan, koma, saya tidak akan datang. Tetapi kalau saya tidak akan datang kalau hari hujan, ya udah ditulis langsung terus gitu aja tanpa tanda koma ya. Kemudian yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung. Ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Jadi kalau dalam sebuah kalimat ada kata-kata oleh karena itu, nah jangan lupa ngasih koma. Oleh karena itu, koma, kita harus berhati-hati. Kemudian tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kata seperti kata-kata seruan ya. Oh, ya, wah, aduh gitu. Contohnya, wah, koma, bukan main. Atau bah, koma, saya lupa dompet saya. Nah, itu setelah kata seruan harus ada tanda komanya. Jangan lupa kalau kata seruan berarti di belakangnya harus ada tanda seru ya. Kemudian tanda koma juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain di dalam kalimat. Contoh, kalau mau nulis cerpen biasanya pasti ada ini ya. Kata ibu, koma, tanda petik 2, saya harus pergi sekarang, titik, tanda petik 2. Jadi pemisah antara apa yang ibu katakan secara langsung dengan kalimat tambahannya harus diberi pemisah yaitu koma ya. Kata ibu, koma, apa yang dikatakan ibu ditulis di dalam kata petik. Kalau hem apa dulu? Hem itu misalnya koma, tetap koma. Saya suka masakan ini misalnya. Nah, itu. Tetap ada tanda koma ya, karena itu termasuk kata seruan juga. Kalau dilihat di novel-novel gitu misalnya kan pasti tetap ada komanya ya setelah kata hem. Kalau misalnya hem doang gitu nggak ada apa-apanya, ya udah misalnya di dalam sebuah paragraf cuma nulis hem doang gitu, ya udah langsung tanda titik aja ya. Kalau memang nggak ada tambahan apa-apa.
Kemudian tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan juga nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, surat-surat ini harap dialamatkan kepada dekan Fakultas Kedokteran, koma, ya, universitasnya apa? Universitas Indonesia ya, atau misalnya universitas terbuka gitu. Koma, alamatnya di mana? Jalan Raya Salemba 6, terus koma misalnya dia kota apa atau provinsi apa, koma Jakarta, terus jangan lupa titiknya. Jadi harus dipisahkan ya. Kalau memang dia itu adalah nama kampus, kemudian ada alamatnya, ada provinsi atau nama kotanya. Jadi jangan ditulis langsung aja. Kemudian yang ke-8, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, ini kalau daftar pustaka biasanya yang kita tulis terlebih dahulu adalah nama akhir ya, atau nama belakang dari sang pengarang. Jadi ini kan sebenarnya namanya dia kan Sutan Takdir Ali Syabahna. Tetapi yang kita tulis dalam daftar pustaka adalah nama belakangnya dia dulu. Jadi Ali Syabahna, koma, Sutan Takdir. Jadi untuk memisahkan ya, tanda komanya digunakan untuk pemisahan nama pengarang di dalam daftar pustaka. Kemudian tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, ini biasanya kalau di entah itu di cerpen-cerpen atau entah mungkin di novel-novel ya, ada halaman berapa gitu misalnya, di bawah halaman itu pasti biasanya ada catatan kaki dari sang pengarang ya, untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca. Nah, kalau sudah ada catatan kaki biasanya harusnya penggunaannya biasanya ada koma. Misalnya WJS Purwadarminta, koma, nama bukunya apa? Bahasa Indonesia untuk karang mengarang. Kemudian ditulis penerbitnya, tahun, jangan lupa halaman berapa. Jangan lupa titiknya juga. Kemudian tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ini sudah jelas pasti ya, teman-teman sering dengar. Misalnya kalau gelar saya Ida Ayu Kristiantari. Terus untuk memisahkan dari gelar S.com gitu ya. Gelar saya kan kebetulan S.com, jadi ada pemisahannya. Atau ini B. Ratulangi, koma S.E gitu. Ini ada titik lagi setelah kom. Nah, gitu ya. Jadi untuk memisahkan gelar dan juga nama kita. Kemudian tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya Rp 12,50 atau Rp 80.000 rupiah, 12. Sebenarnya yang kayak gini jarang-jarang kita temukan ya, kecuali kalau kita kerja di bagian kayak yang akuntansi atau perekonomian, di saham-saham apa segala macam, biasanya pasti sering kita temukan angka rupiah terus di belakangnya ada koma. Kemudian tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, guru saya Pak, Pak Dadi, pandai sekali. Jadi ini keterangan tambahan ya, yang mana dia hanya memberikan keterangan bahwa namanya adalah Pak Dadi. Atau contoh lain, paman saya Pak Budi baik sekali. Atau misalnya kotak pensil saya yang warnanya merah gitu ya, koma, isinya penuh dengan alat tulis, misalnya kayak gitu. Jadi kalau ingin mau menambahkan keterangan tambahan, jangan lupa dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Jadi contohnya kayak gini, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Nah, ini dalam pembinaan dan pengembangan bahasa kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Nah, supaya tidak terjadi ambiguitas ya, kita perlu memisahkan antara kata bahasa dengan kita ya. Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, koma, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat, jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh,
Di mana saudara tinggal? Tanda tanya. Langsung aja tulis tanya Karim ya. Jadi nggak perlu make tanda koma kayak tadi. Kata ibu, koma, saya harus begini-begini ya. Jadi setelah di belakang kalimat misalnya dia adalah tanda tanya atau tanda seru, jadi nggak usah taruh koma lagi, langsung aja tulis tanya Karim. Oke ya, jadi itu tadi 7 list kapan kita harus saat yang tepat untuk memberikan tanda titik, dan 14 list kapan tepatnya kita harus menggunakan tanda koma. Sebenarnya mungkin ini kalau kita pelajari ejaan dan tanda baca bisa satu buku tebel lebih gitu ya kalau kita lihat di bukunya. Cuman saya cari yang kira-kira sering kita pakai aja. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Kita akan lanjutkan nanti hari Minggu ya, tanggal 9 April atau mungkin kapan kira-kira kalau ada kelas kosong lagi ya. Oh iya, karena ini sudah karena ini juga sudah bulan April, jangan lupa buat mengumpulkan syarat administrasinya ya. Kalau nggak salah kan terakhir saya bilang tanggal 30 April ya, paling akhir. Karena ini juga perlu pengecekan dokumen untuk dikirim ke Jakarta juga. Jadi saya minta teman-teman buat segera dikumpulkan ya. Untuk teman-teman yang sudah ngirimin foto 4 lembar, oke, nggak masalah deh, nggak apa-apa. Tapi selanjutnya kalau bisa sih 8 lembar. Buat teman-teman yang belum ngumpulin atau belum foto atau belum nyetak, diusahakan 8 lembar ya. Karena butuh buat rapot juga ternyata dan sebagainya, biar rapotnya bisa ditempelin foto. Oke, sampai di sini dulu. Ada pernyataan lagi, ada pertanyaan. Ijazah yang belum datang. Oke, nanti kalau masalah ijazah belum datang nanti akan saya cek ya. Nanti saya akan update deh di grup siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan ijazah dan mengumpulkan foto ya. Nanti jadi teman-teman bisa sebagai pengingat juga. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan nanti hari Minggu tanggal 9 April. Selamat malam semuanya ya, selamat istirahat. Terima kasih semuanya ya.